Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Kejadian pasal 30, teksnya ayat 1 sampai 24, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 21. Lahir cemburu Lea sebab dia melahirkan anak-anak bagi Yakub, tetapi Lea cemburu sebab Yakub mencintai hanya Rahel. Saling cemburunya. Paragraf yang kedua, ayat 22 sampai 24. Akhirnya Tuhan mengingat akan Rahel, jadi dia melahirkan anak laki-laki namanya Yusuf. Kesimpulan hari ini, supaya keturunan Yakub menjadi seperti debu, bintang, dan pasir, harus beranak cukup banyak. Tetapi sejak Abraham sampai Yakub, hanya satu anak saja terpilih di antara beberapa anak mereka. Namun sekarang Yakub beranak 12 melalui 2 istri dan 2 guntingnya. Itu rencana Tuhan, izinkan hal ini untuk memperkembangkan keturunan Yakub. Tetapi dalam keadaan ini, Rahel sendiri tidak melahirkan anak. Sebab itu dia menjadi cemburu kepada kakangnya dan berkata kepada Yakub, "Berikanlah anak kepada saya, kalau tidak saya akan mati." Dia menjadi perempuan malu karena mantu. Akhirnya Tuhan ingat akan Rahel dan dia melahirkan anak bernama Yusuf yang menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah mendengarkan permohonan Lea, juga Allah mendengarkan permohonan Rahel dan membuka kantungannya. Kapan saja Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang susah, orang-orang yang tanpa malunya. Kalau tetap memohon kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar. Kedua, Allah memberikan keadilan kepada kita. Ia mendengarkan permohonan kita dan Ia menghapuskan aib kita. Harus ingat. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Rahel cemburu Lea sebab dia tidak melahirkan anak bagi Yakub, sehingga memberikan budangnya Bilha kepada Yakub untuk melahirkan anak bagi Yakubnya. Jadi Bilha melahirkan Dan dan Naftali. Juga Leha memberikan budangnya Zilpha kepada Yakub, dan Zilpha melahirkan Gad dan Asher bagi Yakubnya. Mereka begitu bertandingnya. Kedua, Lea sewa Yakub dengan buah dudaim dari Rahelnya, dan dia melahirkan 3 anak laki, Isyakar, Zebulon, dan Dina, anak perempuannya. Ketiga, setelah Allah mendengar permohonan Rahel, dia melahirkan Yusuf bagi Yakubnya. Kalau begitu aplikasi hari ini, pertama, jangan cemburu akan saudara-saudara, teman-teman, atau sesamanya. Kita harus bersama-sama dan saling mendengar, saling mendoakan, dan saling melengkapinya. Jangan cemburu. Kedua, percaya Tuhan pasti mendengarkan permohonan Anda sekalipun terlambat dalam pandangan manusianya. Pasti. Tuhan tetap mendengarkan permohonan Lea dan Rahel juga. Ketiga, percaya akan Tuhan menghapuskan aib kehinaan Anda. Akan Tuhan menjaga Anda supaya tidak mendapat malu. Orang-orang percaya yang mengikuti jalan Tuhan pasti tidak dihina, tidak ada aib lagi, dan tidak dapat malu lagi. PR praktik hari ini, jangan cemburu siapapun, tetap berdamai di dalam Yesus dan kerjasama untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak usahlah bertengkar di depan Tuhan. Kita tidak usahlah bertengkar dan bertandingnya tentang kelebihannya diri sendiri. Harus berdamai dan kerjasama aja. Inilah hamba Tuhan dan inilah orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.